Aku kira setelah Jeffrey menghilang, setelah Damar lenyap, dan setelah rumah kosong belakang terminal itu ditinggalkan, semua sudah selesai. Selama hampir 3 minggu tidak ada order aneh, tidak ada titik palsu, tidak ada driver yang kehilangan order secara misterius. Sampai suatu malam, seorang driver baru datang ke tongkrongan sambil gemetar. Lalu dia menunjukkan layar ponselnya kepadaku. Dan saat aku melihat titik jemput di layar itu bergerak sendiri, aku langsung tahu tuyul GPS itu belum mati. Dia cuma pindah kandang. Sebelum lanjut, buat kalian yang suka kisah horor, ojol, misteri urban, dan cerita gelap yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, subscribe dulu La Eko Horor, karena malam ini yang kukira sudah selesai, ternyata baru mulai lagi. Sudah hampir 3 minggu sejak malam terakhir di rumah kosong belakang terminal. Aku sengaja menghindari area sana. Yudi cuma narik pagi, Benny pindah kota, dan aku berusaha hidup normal lagi. Memang kadang aku masih terbangun karena merasa mendengar notifikasi. Tapi sejauh itu semuanya tenang. Sampai malam Jumat itu, aku sedang duduk di tongkrongan dekat SPBU lama ketika seorang driver muda datang terburu-buru. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Namanya Fikri. Dia duduk di sebelahku lalu bertanya pelan, "Bang, aplikasi saya rusak nggak ya?" Aku menoleh. Dia menunjukkan layar ponselnya. Di situ ada peta dan satu titik jemput. Awalnya biasa, tapi beberapa detik kemudian titik itu bergerak sendiri, pelan, seperti ditarik sesuatu, padahal tidak ada order masuk, tidak ada pelanggan, tidak ada notifikasi apapun. Aku langsung menatap Fikri. "Sudah berapa lama begini?" "2 malam bang." "Ada akun tertentu yang ordernya paling gacor di area kamu nggak?" Fikri langsung mengangguk. "Ada, makanya saya curiga. Soalnya tiap order bagus selalu jatuh ke akun itu." Dadaku langsung terasa sesak karena kalimat itu terlalu familiar. Aku pernah dengar pola yang sama, dan aku tahu kalau pola itu muncul lagi berarti masalah lama belum benar-benar selesai. Besok malamnya aku sengaja ikut mangkal di area Fikri. Aku ingin memastikan sendiri, dan ternyata dugaanku benar. Ada satu akun yang terlalu gacor, terlalu bersih. Saat driver lain menunggu lama, akun itu seperti selalu kebagian order. Order makanan kah? Order penumpang? Bahkan order jarak dekat yang biasanya cepat diperebutkan. Semua seperti diarahkan ke dia. Yang bikin aku makin tidak tenang, orang itu tidak seperti Damar. Dia tidak pamer, tidak berisik, tidak banyak tingkah. Dia justru tenang, kalem, seolah hanya driver biasa. Tapi justru itu yang bikin aku takut. Karena orang seperti itu biasanya lebih rapi, lebih hati-hati, dan lebih berbahaya. Tidak butuh waktu lama sampai keluhan mulai berdatangan. Ada driver yang bilang ordernya hilang mendadak. Ada yang bilang map sempat loncat sendiri. Ada juga yang mengaku penumpangnya menunggu driver berbeda dari yang tertera di aplikasi. Semua keluhan itu membuat kepalaku penuh karena semuanya sama persis seperti awal mula kasus tuyul GPS itu. Aku berusaha meyakinkan diri kalau mungkin ini cuma bug. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu bukan itu. Aku terlalu mengenal polanya, dan malam itu keyakinanku benar-benar runtuh. Sekitar jam 11 malam aku mendapat order makanan. Tarifnya lumayan besar. Aku ambil tanpa banyak pikir. Begitu kulihat titik jemputnya, lokasinya berada di daerah pergudangan lama. Aku sempat ragu, tapi rasa penasaran membuatku tetap berangkat. Semakin dekat ke lokasi, jalan semakin sepi, lampu makin sedikit. Bangunan gudang berdiri gelap di kiri dan kanan. Aku mengikuti titik jemput sampai berhenti di depan sebuah ruko tua. Di depannya ada papan bertuliskan laundry 24 jam. Tapi tempat itu jelas tutup. Rolling door berkarat, kacanya kotor. Tidak ada lampu depan, tidak ada suara orang. Aku menatap layar ponsel. Titik jemput masih ada, lalu beberapa detik kemudian hilang. Orderku dibatalkan. Muncul tulisan kalau pesanan itu sudah diambil driver lain. Aku langsung diam.
Karena aku tahu pola ini, pola yang sama, pola yang dulu menyeretku ke rumah kosong. Aku turun dari motor dan memperhatikan sekitar. Di samping ruko itu ada lorong sempit dan gelap, tapi dari ujung lorong terlihat cahaya kebiruan, cahaya layar ponsel. Napas langsung terasa berat. Aku berjalan pelan ke belakang, dan di sanalah aku melihat pintu besi kecil yang tidak tertutup rapat. Ada celah. Aku mendekat lalu mengintip, dan seketika tengkukku dingin. Di dalam ruangan itu ada beberapa ponsel menyala berjejer, persis seperti kandang lama. Bedanya, tempat ini jauh lebih rapi, lebih bersih, seolah orang yang menjalankannya sudah belajar dari tempat sebelumnya. Di sudut ruangan ada mangkuk kecil, ada kain kusam berwarna hitam, dan ada bau amis yang samar. Saat melihat itu semua, aku tidak butuh bukti yang lain lagi. Aku langsung tahu rumah kosong itu memang sudah ditinggalkan. Tapi tuyul GPS-nya tidak hilang. Dia cuma pindah ke tempat yang baru. Aku hampir mundur, tapi mataku tiba-tiba menangkap satu layar ponsel di meja. Bukan map, bukan aplikasi order, melainkan daftar nama. Nama-nama driver sebagian diberi tanda merah. Aku memicingkan mata, berusaha membaca dari celah pintu. Lalu jantungku seperti berhenti, karena salah satu nama yang diberi tanda merah adalah namaku sendiri, Raka. Aku langsung mundur pelan, napas terasa sesak. Kenapa namaku ada di sana? Apa arti tanda merah itu? Belum sempat aku berpikir lebih jauh, aku mendengar suara langkah dari dalam. Aku langsung menempel ke dinding luar, menahan napas. Pintu terbuka sedikit, lalu terdengar suara pria yang tidak kukenal. Suaranya tenang tapi dingin. "Yang ini jangan dulu," katanya. Ada suara lain yang menjawab dari dalam. "Kalau dia terus cari tahu gimana?" Pria itu tertawa kecil. "Biar saja, nanti juga datang sendiri." Kalimat itu membuat kakiku lemas, karena entah kenapa aku merasa mereka sedang bicara tentangku. Aku menunggu sampai suara langkah menjauh, lalu aku lari kembali ke motor. Sepanjang perjalanan pulang, dadaku tidak berhenti sesak. Rumah kosong sudah kosong, Damar hilang, Jeffrey lenyap, tapi semuanya ternyata cuma pindah tempat. Dan sekarang aku masuk ke dalam daftar mereka. Malam itu aku tidak bisa tidur. Sekitar jam 2 pagi, ponselku tiba-tiba menyala sendiri. Tidak ada pesan, tidak ada order, tapi aplikasi map terbuka dengan sendirinya. Di layar muncul satu titik merah, diam beberapa detik lalu bergerak pelan menuju lokasi rumahku. Aku langsung mematikan layar. Tanganku dingin karena aku tahu satu hal, kalau titik itu mulai bergerak lagi, berarti permainan lama sudah kembali. Dan kali ini aku bukan cuma saksi, aku sudah jadi target. Besok paginya aku baru sadar satu hal yang jauh lebih buruk. Kalau dulu mereka cuma mencuri order, sekarang mereka mulai menandai orang. Dan kalau namaku sudah masuk daftar merah, berarti cepat atau lambat mereka akan datang menjemput. Kalau kalian mau aku lanjutkan ke part 3, tuliskan di komentar. Dan subscribe lah Eko Horror, karena di part ketiga B bukan cuma order yang hilang, tapi driver-driver yang masuk daftar merah mulai dicari satu persatu.